Halo generasi tangguh iklim. Hari ini kita akan mengawali perjalanan seru menuju sebuah tempat yang menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Inilah tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi TPA BLE Banyumas. Sebuah kawasan pengelolaan sampah yang berhasil menyandang gelar sebagai TPA terbaik se-Asia Tenggara. Inovasi tempat pengelolaan sampah Banyumas, Jawa Tengah telah menjadi model percontohan di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, Guru Nurina Diapuspita, Guru SD Negeri 1 Banjar Kembar, dan Punyai Cinta dari SD Negeri Sokaraja Kidul. pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang perubahan iklim. Tahukah anak-anak, perubahan iklim membuat cuaca tidak menentu, panas terik, kadang hujan deras, bahkan memicu terjadinya bencana alam. Selanjutnya, kenapa ya hari ini Bu Nurina dan Bu Cinta berada di tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi atau TPA BLE ini? Kenapa Bu Cinta? Betul sekali. Anak-anak, perubahan iklim tidak hanya terjadi karena faktor alam saja, juga karena faktor aktivitas manusia. Setiap hari, manusia menghasilkan sampah, dan alangkah baiknya sampah dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Di Banyumas, ada kearifan lokal bernama Cowongan. Cowongan adalah kesenian rakyat berupa tradisi seni memohon turunnya hujan saat musim kemarau panjang. Warga membawa boneka yang terbuat dari batok kelapa dan menari sambil bernyanyi keliling kampung. Tradisi ini merupakan tradisi budaya turun-temurun di desa ini untuk meminta datangnya hujan. Kondisi kemarau yang terjadi sejak 4 bulan terakhir membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan sejumlah tanaman milik petani mengalami kekeringan. Dengan menggelar tradisi Cowongan ini, warga percaya akan segera turun hujan. Ternyata, Cowongan mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Maka dari itu, budaya seperti Cowongan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam. TPA BLE Banyumas dipelopori oleh Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Banyumas periode 2013 hingga 2023. Sejak berdiri tahun 2020, TPA BLE telah menjadi inspirasi inovasi lingkungan dan pusat perubahan. Perjalanan belajar kali ini didampingi oleh Bapak Wasijatmiko, staf TPA BLE. Namanya itu perubahan iklim gitu. Jadi ini kan juga berkaitan dengan aktivitas manusia ya Pak. Kalau sampah itu setiap hari selalu menghasilkan sampah gitu. Nah untuk TPA yang di BLE ini di Desa Kaliori itu dari mana saja Pak? Dan sampah apa saja yang diproses di sini? Jadi semua sampah itu ya Pak. Sampah itu nomor satu itu dari sampah rumah tangga dulu. Jadi kalau simpen dari rumah tangga itu tinggal ditaruh di luar aja, nanti pihak ASN itu mengambil itu menuju ke jembatan timbang dulu. Yang tadi di depan itu Betul, ya? ditimbang itu sampah apa, terusan bobotnya berapa, sampah murni, ada juga yang sampah residu. Ya, sampah residu ada juga yang membawa bahan RDF, ada juga yang membawa mide, ada juga yang membawa bubur sampah. Itu yang bertarif. Ini mesin apa Pak yang ada di sini? Nah, itu mesin bak opener. Sampah yang dikategorikan sebagai limbah masih memiliki nilai rupiah. Itu kan masuk lagi ke mesin spreader. Bahan plastik sama yang sampah itu organik. Inilah cara mesin bekerja memisahkan sampah organik dan anorganik. Sintromol. Ya, ini namanya sintromol. Yes. Jadi yang anorganik sama yang organik. Yes.
bidik. Nah, setelah di mesin bidik itu kan kita cacah jadi kecil-kecil. Sama aja nanti ya jadi kecil-kecil. Sampah terpilah, dicacah kembali ke mesin selanjutnya. Luar biasa sekali prosesnya dari sampainya sampah anorganik ya. Mungkin sekarang boleh ditunjukkan untuk sampah organiknya. Sampah organik. Kita saat ini berada di mana? Nah, ini saat ini kita berada di maggot, di maggot semuanya. Nah, di sini semuanya kan kita lihat kan ada maggotnya, ini yang kayak dibentukkan. Ini kan maggotnya, yang organik-organiknya di bawah. Itu kecil-kecil banget itu. Baby maggot. Iya. Baby maggot adalah larva lalat yang baru menetas dari telur. Kalau laki-laki kan enggak. Kalau yang ini kan masih muda. Iya. Ini masih muda ini. Pegang aja nggak apa-apa. Bukan belatung, bukan ini. Ini bukan belatung. Iya, iya. Ini namanya maggot. Nah itu ya maggot. Ini yang masih muda. Nah, kalau yang udah tua ya. Yang masih muda emang kayak belatung. Nah ini yang tua. Ini biasanya kalau yang udah tua mengeras, agak keras ininya kulitnya. Oh, jadi mau berubah ya? Ya mau berubah kayak menjadi lalat. Ini Ya, coba nyoba. apa aja. Clear. Iya. Ya. Nah itu. Yang itu ya Mbak? Beda. Kirain lalat yang di rumah. Disinilah tempat metamorfosis maggot tua menjadi seekor lalat. Umumnya, maggot dan lalat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, siklusnya nanti Kemudian menghasilkan baby baby maggot. maggot. itu Jadi tadi. siklusnya itu berputar. Nanti udah. Petualangan kita belum berakhir. Kita akan menuju ke tempat produksi produk unggulan TPA BLE, yaitu Eco Paving Block. Kita uji coba. Nah, ke sana aja. Yuk kita ke sana lagi aja nggak apa-apa. Nah. Mesin ini bernama mesin pencacah limbah sampah plastik sebelum menjadi bahan berwujud lelehan plastik. Ini namanya mesin hot extruder. Mesinnya hot extruder. Tulisannya. Ini ya? Tetapi masih panas banget. Kita biasanya itu pakai sarung tangan 2 atau 3 lah. Oh, 3 Buat lapis ya. ngambil. Langsung diambil, setelah diambil kita cetak di sini Mbak Punten. Kita cetak di mesin pencetak ini. Kita cetak semuanya, gelap-gelap semuanya. Nanti kita masukin ke mesin ini. Mesin santris ini. Untuk di press. Press semuanya selama iya, selama 5 menit kalau enggak 10 menit. Pastinya itu untuk membuat 300 pieces Paving block. Nah, biasanya kalau ada Pernah lihat Pak di Menara Teratai Betul. itu kan sudah pakai yang seperti ini. betul ya Di daerah luar ada juga Pak yang udah ngambil. ada itu jadi dari Kementerian PUPR Semarang juga mengambil ini Produk unggulan Banyumas ya, bisa jadi. kemudian sini. Nah, tahukah anak-anak, jika sampah dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh, ini adalah genteng yang berasal dari sampah plastik. Dan di sebelah Bu Guru
Ada paving block, di mana satu pieces paving block ini berasal dari 1 kg sampah plastik loh. Sangat bermanfaat, bukan? Ini bawa sampah ya Pak? Ya, ini membawa plastik semua. Mana aja? Anak-anak, sampah-sampah yang datang ke mesin lalu dipusatkan. Nah, hasil sampah yang sudah ditata ini menjadi bahan bakar untuk PT Prima atau Banyumas juga menghimpun sampah dari masyarakat melalui aplikasi OJK Inyo, Sampah Online Banyumas, atau melalui kelompok swadaya masyarakat dan pusat daur ulang. Adapun mekanisme program dari Salinmas itu sendiri sangat mudah dan sangat simpel. Setiap warga Banyumas dapat mendaftarkan diri dengan membuat akun pada aplikasi Salinmas. Kemudian selanjutnya warga memilah dan mengumpulkan sampah organik pada tong Salinmas yang sudah diberikan. Setelah itu, setelah penuh, warga dapat mengajukan permintaan atau order pengambilan kepada KSM terdekat. KSM terdekat selanjutnya menimbang bobot sampah organik pada tong Salinmas pelanggan dan memasukkan bobot pada aplikasi Salinmas. Setelah itu, tong Salinmas diangkut ke PDU. Sistem ini tidak hanya mengatasi permasalahan sampah di Banyumas, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kearifan lokal berkontribusi besar dalam mitigasi perubahan iklim global. Kami dari pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengajak kepada seluruh generasi muda agar bisa memilah sampah mulai dari rumah tangga, dari dunia pendidikan ataupun dari tempat kerja, agar sampah bisa terpilah-pilah baik yang plastik, organik maupun yang lainnya. Karena sampah itu sekarang bukan sebagai bahan yang menjijikan yang harus dihindari, tetapi sampah itu kalau bisa dikelola dengan baik, ini bisa menjadi penghasilan, bisa menjadi suatu pendapatan yang lebih, sehingga kami mengajak pada seluruh generasi muda untuk selalu memilah sampah agar bumi kita bisa tetap lestari.